Ya baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan makna di balik mengeluarkan zakat, dan tentunya masih ada narasumber yang sangat spesial di malam hari ini, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Ternate, Bapak Haji Barhan Haji Dayan. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, Pak, tadi di segmen sebelumnya saya coba mengupas juga ya tentang berarti bahwa zakat itu kalau sudah takarannya seperti itu untuk fitrah ya, berarti itu udah merata. Meskipun ada orang yang berkelebihan juga tetap harus membayarkan yang sama, ya seperti itu ya kira-kira ya. Nah itu maknanya apakah memang Islam juga mengajarkan unsur keadilan dalam hal untuk mengeluarkan zakat dengan kategori fitrah tadi? Ya, jadi unsur keadilannya yaitu bagaimana kita mencari harga yang wajar yang dikonsumsi oleh seseorang itu di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu diambillah harga yang wajar adalah 14.000. Kemudian mengenai kelebihan itu saya tegaskan sekali lagi, yang kelebihan tadi artinya kalau diuangkan 35.000 kita bawa uang 50.000 maka kelebihannya itu dihitung infak, bukan zakatnya 50.000. Nanti kalau dijadikan 50.000 itu berarti tidak ada unsur keadilan. Berarti ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tapi kita meletakkan sesuai dengan unsur keadilan. Ya, 14.000 itu adalah beras yang dikonsumsi oleh masyarakat tingkat bawah dan tingkat menengah. Ya, ini menariknya Islam seperti itu ya. Artinya tidak ada berpotensi menimbulkan sikap ria ya, berlebihan ya ketika membayar zakat. Artinya semuanya sama. Nah, salah satu hal yang menarik ini, kalau kita di Indonesia Timur atau pada umumnya ini kan mengidentikan fitrah itu dengan beras ya, dan juga uang ya, dikonversikan dengan uang. Nah, lalu apakah bisa zakat fitrah itu mungkin kita substitusikan dengan seperti katakanlah jagung ya, sagu misalnya, kalau kita orang di sini kan jagung seperti itu, apa juga bisa seperti itu? Mengenai konversi ini, di mana kita ini makanan pokok hari-hari yang dominan itu dari beras, bukan dari jagung dan dari sagu. Itu hanya makanan-makanan ekstra saja. Jadi yang disebut zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar orang yang tinggal di daerah itu. Kalau kita yang tinggal di sini sebagian besar adalah makan beras, maka unsur beras itu yang menjadi ukuran pilihan atau pilihan. Sedangkan jagung dan sagu itu hanya sekedar selingan saja makanannya. Ya, bukan makanan sehari-hari. Iya, mungkin dulu ya kalau orang tua kita dulu yang kalau misalnya dominannya dengan makanan misalnya kasbi gitu kan, mungkin bisa ya. Itu kalau pada waktu itu pada waktu dulu. Kalau sekarang nggak lagi. Tidak lagi ya. Nah ini ya menjadi pencerahan bagi masyarakat ya, bahwa kenapa dipilihnya beras sebagai pangan pilihan untuk fitrah. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin lalai untuk membayar zakat fitrah ya, katakan ini kan Ramadan kan sudah mau berakhir ya, beberapa hari lagi ini. Nah, bagaimana? Ya, kalau dia kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrah, jadi zakat fitrah itu bagi setiap diri, baik yang kaya maupun yang miskin, yang budak, yang anak-anak kecil maupun dewasa, semuanya punya kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia lalai membayar zakat fitrah? Maka dalam satu keterangan, apabila kita pada saat berpuasa kemudian diakhiri dengan tidak membayar zakat, maka amal ibadah puasa itu melayang-layang di angkasa, tidak masuk, tidak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah ibadah kunci daripada puasa Ramadan. Kalau tidak dilaksanakan, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu betapa pentingnya zakat itu, karena zakat itu berfungsi untuk mensucikan diri. Mungkin diri ini ya, dalam 1 tahun atau 2 tahun lalu masih meninggalkan dosa-dosa atau kotoran-kotoran, maka dengan zakat itu dapat membersihkan diri ini. Demikian. Ya, baik ya. Berarti memang
amalan yang dia kumpulkan di bulan atau dia lakukan di bulan Ramadan ini tidak lengkap kalau tidak membayar zakat fitrah ini. Nah, satu hal lagi yang saya ingin coba tanyakan lagi, kalau itu dikatakan sebuah kewajiban, ya artinya berarti wajib untuk semua orang. Nah, kan tidak semua orang memiliki perekonomian yang mapan, ya artinya juga ada yang orang yang sebenarnya miskin dan sebagainya, itu tidak mampu lah dalam hal makan sehari-hari sudah tidak bisa. Nah, lalu bagaimana cara dia untuk membayar zakat, katakanlah itu kewajiban? Apakah ada tools tertentu ya untuk memberikan fasilitas kepada orang yang tidak mampu itu ikut juga membayar zakat fitrah? Nanti dijawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamal TV, jangan pernah dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan makna di balik mengeluarkan zakat, akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.